Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali ke Reformanda Podcast atau Repot. Dan hari ini kita akan membahas peran teknologi di gereja bersama narasumber kita. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Bang. Ya, terima kasih Adrin. Jadi saya di sini perkenalkan kawan-kawan, nama saya Situa Ganda Parulya Sirait. Saya adalah penatua atau situa di gereja HKBP Bandung Reformanda sejak tahun 2010. Dan saat ini saya di sini sebagai ketua majelis perbendaharaan yang bertanggung jawab untuk seluruh harta dan kekayaan daripada HKBP Bandung Reformanda. Khususnya juga dalam bidang perlengkapan sound system, multimedia, dan IT. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin Bang Ganda ini udah berapa lama ya untuk terlibat dalam IT di gereja? Sebenarnya ketika gereja ini pertama lahir tahun 2011, saya juga sudah diminta dari Ketua Badan Pembangunan untuk menangani sound system pertama kalinya. Tapi berjalan sering waktu, gereja kita juga membutuhkan multimedia dan sarana yang lain. Saya mulai terlibat dalam penanganan teknologi informasi di gereja ini mungkin 8 tahun yang lalu ya, sampai sekarang. Oke, mungkin ngomong-ngomong soal ngelanjutin yang tadi nih, kan kita tahu kalau selama COVID-19 ini gereja mulai membangun yang namanya live streaming, terus gereja online juga. Nah, untuk pelayanan digital yang udah dilakukan di HKBP Reformanda sendiri ini, apa aja sih perubahannya? Ketika pertama kali didirikan, gereja kita ini hanya memiliki 2 sarana dalam ibadah. Yang pertama adalah bagian sound system dan bagian multimedia. Belum ada yang namanya live streaming, sarana sosial media, dan lain sebagainya. Jadi hanya bergerak seperti biasa gereja-gereja yang biasa. Ditangani oleh 1 orang operator sound system dan 1 orang operator multimedia yang menampilkan teks dari ibadah tersebut, lagu-lagunya dan sebagainya. Nah, tetapi ketika tahun 2020 awal, kita mencoba untuk menambah 1 perlengkapan di gereja kita, yaitu kamera CCTV. Tadinya kita tidak tahu bahwa kamera ini juga Tuhan persiapkan untuk akan adanya COVID-19, tapi kita nggak tahu. Nah, akhirnya pada Januari dan Februari kita sudah mulai mendengar adanya wabah COVID-19 di China. Tapi waktu itu kita masih merasa tidak akan sampai ke Indonesia. Puji Tuhan, ketika bulan Februari kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kamera CCTV dan adanya komputer, adanya sound card untuk merekam, dan adanya 1 kamera. Tapi kita tidak tahu ini gunanya nanti itu apa. Dan ketika santer terdengar akan adanya COVID melanda Indonesia, waktu itu saya dan Joshua Manurung sudah mulai berjaga-jaga, walaupun kami tidak tahu akan terjadi apa. Sudah mulai berjaga-jaga dan kami sudah mulai merancang-rancang. Kalau nanti COVID ini sampai ke Indonesia, gereja kita udah siap. Nah, akhirnya benar, pada bulan Maret, COVID sampai ke Indonesia. Pada waktu itu, kami dan Joshua sudah sampai larut malam mulai mencoba-coba try and error bagaimana melaksanakan live streaming. Dan pertama kali kami coba itu adalah ketika pertangyangan seksi AMA di gereja. Tanpa mereka sadari, itu kami coba live streaming kan dengan channel HKBP Bandung Reformanda yang kami buat seadanya, dengan perlengkapan juga seadanya. Akhirnya
pemerintah mengumumkan mulai tanggal 15 Maret 2020 seluruh gereja harus ditutup dan tidak boleh ada ibadah dalam gereja secara onsite. Dan pada waktu itu melalui rapat majelis diumumkan bagaimana sikap HKBP Bandung Reformanda. Dan akhirnya saya sebagai penatua mengatakan kami siap melaksanakan live streaming. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, tentu saja ini merupakan satu keadaan yang tidak menyenangkan atau keadaan yang membuat kita menjadi khawatir bagaimana ibadah dapat berlangsung dan bagaimana firman Tuhan tetap diberitakan. Jadi dasar pemikiran kami pada saat itu adalah seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Itulah yang menjadi dasar bagi kami dan berusaha bagaimana firman ini bisa diberitakan. Dan salah satu cara adalah dengan mengadakan ibadah secara live streaming. Sehingga walaupun tidak ada orang yang boleh datang ke gereja, firman Tuhan itu tetap dapat diberitakan, kabar baik itu tetap dapat diberitakan, walaupun keadaannya tidak baik. Tapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, gereja harus terus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Itulah dasar yang utama sehingga HKBP Bandung Reformanda mengambil sikap untuk melaksanakan ibadah live streaming di masa COVID-19. Dan akhirnya pada tanggal 15 Maret 2020, pada hari Minggu itulah pertama kali ditutup seluruh ibadah, tapi HKBP Bandung Reformanda sudah bisa melaksanakan live streaming dengan pelaksananya hanya 2 orang dan perlengkapan yang digunakan pun sangat sederhana. Hanya 1 buah kamera dan kamera CCTV, 1 komputer biasa dan 1 sound card yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Dan puji Tuhan, HKBP Bandung Reformanda adalah satu-satunya gereja mungkin di wilayah Jabar Tinggi yang sudah melakukan live streaming ketika pertama kali gereja ditutup untuk ibadah secara onsite. Nah, itulah berkat Tuhan yang boleh kita rasakan dan bagaimana teknologi bisa membantu kita dalam melaksanakan ibadah walaupun tidak di dalam gereja, seperti itu. Berarti live streaming ini udah berjalan dari Maret 2020 sampai sekarang berarti ya Pak? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sampai sekarang ini live streaming masih berjalan? Kan ibadah udah bisa di gereja lagi. Iya, terima kasih. Jadi ternyata ketika pemerintah mengumumkan bahwa live streaming boleh dihentikan atau boleh dilanjutkan dan gereja diperbolehkan digunakan kembali sepenuhnya, kami melihat bahwa para viewers atau yang mengikuti ibadah live streaming tersebut juga masih banyak dari jemaat kita. Dan ketika kita bertanya, mensurvei mereka, kenapa masih saja ikut dalam ibadah live streaming? Ternyata memang sebagian dari jemaat HKBP Bandung Reformanda itu adalah jemaat yang sudah lansia. Jadi keinginannya untuk terus beribadah itu sangat kuat, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Tapi dia tidak mau bergereja di tempat lain. Dan akhirnya dia memilih tetap beribadah melalui live streaming. Kemudian ada juga keinginan jemaat kita yang akan terus ikut beribadah walaupun dia dalam perjalanan. Misalnya dia dalam perjalanan menuju satu kota di luar kota, di dalam mobil. Tapi dia mau beribadah. Nah, puji Tuhan, dengan membuka link live streaming kita
dalam perjalanan pun mereka tetap bisa beribadah bersama-sama dengan HKBP Bandung Reformanda. Lalu ada juga jemaat kita yang tidak bertempat tinggal di Bandung, tapi mereka setiap minggu ingin beribadah bersama dengan HKBP Bandung Reformanda. Dan melalui website kita ataupun channel YouTube kita, mereka walaupun dimanapun berada, bahkan ada yang di luar negeri. Di Amerika ada jemaat kita, di kota-kota Irian juga ada jemaat kita, di Jakarta dan sebagainya. Jemaat kita tersebar, tetapi dengan adanya channel YouTube on streaming ini, mereka tetap bisa bersama-sama dengan kita. Nah, itulah sebabnya, makanya sampai saat ini pun HKBP Bandung Reformanda tetap melaksanakan ibadah dalam kondisi live streaming ataupun on-site. Seperti itu. Oke, selain dari live streaming nih, mungkin ada nggak sih rencana untuk mengembangkan bidang IT di gereja ini? Iya, jadi sampai saat ini kita masih terus mengembangkan diri dalam bidang IT di HKBP Bandung Reformanda. Kita juga sudah membuka sosial media kita. Jadi HKBP Bandung Reformanda punya sosial media di Facebook, punya sosial media di Instagram, dan kita akan terus mengembangkan yang lain juga. Dan juga kita juga sudah mengembangkan bidang multimedia, dan juga ada pemeliharaan alat-alat sound system, dan masih banyak lagi yang akan terus kita kembangkan sehingga hobi ataupun kemampuan kreativitas daripada jemaat kita, khususnya kami berharap dari para pemuda dan remaja, bisa tersalurkan melalui adanya IT dan multimedia di HKBP Bandung Reformanda ini. Oke, mungkin ngomong-ngomong soal media sosial nih, memang media sosial di HKBP Reformanda ini gunanya untuk apa aja sih, Bang? Ya, pada awalnya memang media sosial kita ini hanya berbentuk sekedar memberikan informasi. Artinya apapun kegiatan di HKBP Bandung Reformanda ini kita sosialisasikan di media sosial kita. Jadi artinya kita berharap supaya seluruh jemaat yang tersebar dimanapun yang menggunakan sosial media, mereka bisa mengetahui apa saja kegiatan yang sudah terjadi di HKBP Bandung Reformanda, apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan, dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dipublikasikan. Nah, tapi kedepannya kami berharap juga bahwa media sosial kita ini bukan hanya sekedar untuk memberikan informasi. Kami berharap media sosial kita ini juga diisi oleh konten-konten kreativitas. Artinya kami berharap semua seksi-seksi yang ada di HKBP Bandung Reformanda bisa mengisi acara. Artinya mereka membuat satu kegiatan kreativitas, mungkin musik, mungkin tarian atau apapun yang bisa disampaikan jika itu memang berguna untuk pelayanan. Jadi ataupun aksi-aksi sosial ataupun rencana-rencana ke depan untuk pengembangan gereja, pelayanan gereja bisa disampaikan melalui media sosial kita. Jadi kami berharap melalui media sosial ini juga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan seluruh hal-hal yang baik bisa kita sampaikan kepada orang di seluruh dunia. Dan semua itu tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah harapan kita ke depan, menampung seluruh kreativitas dari jemaat supaya kita bisa sampaikan melalui sosial media kita. Oke, kalau dari media sosial sendiri yang mengelolanya itu siapa, Bang? Ya, kita di sini ada terbentuk yang namanya Reformanda Production. Pada awalnya ini memang belum ada, tapi awalnya kita hanya punya divisi yang namanya Sound System. Divisi Sound System ini berada di bawah Majelis Perbendaharaan.
Dan ada satu lagi yang namanya divisi multimedia. Dan multimedia ini berada di bawah Dewan Marturia karena ini dianggap adalah bagian dari ibadah. Nah, berjalan sering waktu, maka kita melihat perlu adanya kesatuan antara sound system dan multimedia. Ditambah lagi waktu itu kita sudah berkembang ke divisi live streaming. Nah, artinya kami melihat, kami berkumpul beberapa dari Naposo dan merasa kita perlu membentuk satu divisi baru yang akhirnya kami bentuk, itu namanya Reformanda Production. Artinya ini adalah kita mau memproduksi segala sesuatu melalui divisi ini yang dibuat oleh Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Kita tampung semua dalam satu rumah produksi. Untuk itu kami mengajukan ke Sermon Paralado dan mendapat persetujuan dari majelis. Terbentuklah yang namanya Reformanda Production yang memproduksi banyak hal. Nanti kita bisa melihat apa-apa saja yang diproduksi dari Reformanda Production ini, dan seluruh pengelolanya adalah dari pemuda dan remaja di HKBP Bandung Reformanda. Oke, berarti tadi isinya kurang lebih ya konten-konten kreatif, salah satunya yaitu podcast ini mungkin ya. Ya. Oke, selain cover-cover musik atau podcast juga, ada apa aja sih produk dari Reformanda Production? Reformanda Production ini juga selain podcast yang kita kerjakan hari ini, kemudian kita juga mengupload seluruh isi khotbah dari ibadah minggu. Jadi ketika ibadah minggu live streaming, khotbahnya itu kita rekam dan kita upload kembali supaya mungkin apabila ada jemaat yang tertinggal ketika beribadah atau dia lupa atau rindu kembali mendengar isi khotbah itu, dia bisa melihat, oh, saya mau mendengar kembali khotbah yang kemarin oleh Abang Pendeta yang itu. Dia bisa melihat. Kemudian setiap hari juga kita mengupload renungan harian. Jadi seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda bisa melihat, mendengar bersama-sama melaksanakan renungan pagi yang dimulai jam 5 pagi setiap hari. Kemudian kita juga apabila sampai pada masa-masa Paskah, kita juga membuat renungan masa Prapaskah dan Paskah. Setiap hari juga dimulai jam 5 pagi. Kemudian ketika nanti ada mau Natal, kita juga memproduksi renungan Advent sampai renungan Natal. Biasanya itu diisi oleh keluarga-keluarga dari setiap jemaat melaksanakan renungan Prapaskah ataupun renungan Advent dan renungan Natal. Kemudian juga kita mengisi juga kreativitas dari sekolah minggu. Apabila ada sekolah minggu, tarian atau pujian atau penyanyian, kita juga mengupload dan memproduksi itu. Demikian juga dengan setiap kegiatan dari Naposo Bulung dan seksi-seksi yang lain. Mungkin ada nyanyian, dan apalagi ketika masa Covid dulu, seluruh pujian itu dilaksanakan melalui virtual core. Nah, seluruh virtual core yang pernah terlaksana, kalau saat ini mungkin udah sampai puluhan. Kalau renungan harian udah sampai ribuan, sudah ada di channel kita. Jadi banyak hal yang sudah diproduksi daripada Reformanda Production ini. Dan juga selain memproduksi itu, Reformanda Production juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan dari seluruh perlengkapan yang ada di HKBP Bandung Reformanda. Jadi kami rasa bahwa peranan dari Reformanda Production ini dan seluruh krunya sangat vital di HKBP Bandung Reformanda. Oke, berarti banyak banget ya peran dari Reformanda Production sendiri di media sosial atau maupun ibadah sehari-hari. Namun mungkin apakah ada kendala Bang selama pelaksanaan mungkin dari sisi media sosial atau pelaksanaan multimedia saat ibadah hari Minggu sendiri? Dari sisi perlengkapan kita yang memang harus terus diperbaharui,
tapi kita juga kadang terkendala oleh masalah dana untuk memperbaruinya, karena teknologi itu selalu berkembang. Perkembangan teknologi juga pasti diiringi oleh pembaharuan perlengkapan. Nah, tapi puji Tuhan sampai saat ini semuanya masih tercukupi, dan saya juga berharap akan ada lagi daripada remaja kita atau naposo bulung kita yang rindu untuk terus mau bergabung bersama kita. Artinya kami berharap bahwa ke depan akan banyak lagi, dan saat ini memang sudah cukup banyak, dan puji Tuhan itu semua karena kasih Tuhan. Dan kami berharap ke depan regenerasi daripada anggota Reformanda Production ini bisa terus bergulir, sehingga sampai pada saatnya nanti ke depan ini semua bisa terus terlaksana dan berproduksi dengan jumlah yang lebih baik, dan hal-hal yang lebih kreatif lagi bisa terproduksi seperti itu. Kalau boleh tahu, aspek-aspek apa lagi sih yang rencananya bakal dikembangin oleh Reformanda Production ini? Ya, ada satu kerinduan dari kita untuk mengembangkan yang namanya aplikasi yang bisa dimasukkan ke dalam perangkat handphone. Artinya hari ini sudah banyak kita melihat bahwa gereja-gereja atau perusahaan-perusahaan dia memiliki aplikasi yang bisa didaftarkan di Play Store. Nah, kita juga tadinya mau mengembangkan aplikasi ini yang berbasis pada website. Nah, itulah kerinduan kita, di mana nanti ketika jemaat ataupun siapapun yang mau melihat HKBP Bandung Reformanda, dia bisa mendownload aplikasi HKBP Bandung Reformanda di handphonenya. Nah, dari handphone tersebut dia bisa melihat apa sejarahnya HKBP Bandung Reformanda, apa kegiatannya, jadwalnya seperti apa saja yang ada di dalamnya, kegiatan apa saja yang terlaksana, itu bisa dilihat hanya dalam genggaman handphone. Nah, itulah yang sedang mencoba kita karyakan, tetapi memang kita terkendala oleh sumber daya manusianya. Artinya kita sedang mencari siapa kira-kira dari jemaat kita yang mampu melaksanakan itu. Itu yang sedang kita cari sekarang. Dan mudah-mudahan nanti para mahasiswa kita yang sedang belajar di teknologi IT ataupun para lulusan-lulusan kita, para alumni kita bisa mau bergabung. Karena untuk gereja ya kita ambil dari sumber daya yang ada, dan kalau bisa itu adalah merupakan persembahan ilmu pengetahuannya lah buat gereja dan buat Tuhan. Semoga dari teman-teman yang nonton bisa ada yang mau bantu untuk membuat web dan aplikasi ya berarti ya Bang? Ya, ini mudah-mudahan bagi yang menonton nanti ada yang punya kemampuan untuk itu bisa menghubungi kami ataupun gereja kami untuk membantu kami membuat aplikasi tersebut supaya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui aplikasi tersebut. Amin. Oke, berarti kita tadi udah dengar banyak banget nih soal peran IT di gereja dan juga dikit soal Reformanda Production, di mana gereja kita ternyata udah banyak juga untuk memanfaatkan IT di kehidupan ibadah sehari-harinya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih ada komentar, bisa banget untuk tulis komentar di bawah. Supaya nanti bisa dijawab nih sama Bang Ganda juga ya. Iya. Oke, dan denger juga Reformanda Production ini mau open recruitment juga ya Bang? Karena Reformanda Production ini terus berkembang, maka kami juga berharap para pemuda, para remaja, tidak tertutup kemungkinan juga untuk para orang tua untuk bisa bergabung bersama kami. Banyak divisi yang bisa dikembangkan di sini dan akan terus berkembang. Dan untuk informasi tentang open recruitment ini dapat kami sampaikan melalui layanan brosur maupun dari link pendaftaran. Nanti di akhir dari acara ini
Bapak Ibu atau seluruh penonton yang mendengarkan podcast ini bisa melihat brosur ataupun link untuk pendaftaran dari Open Recruitment ini. Kami sangat rindu kita semua bisa bergabung untuk melayani Tuhan melalui Reformada Production, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oke, berarti mungkin segitu aja kalau dari aku. Sebelumnya makasih banget Bang Anda udah mau sharing-sharing dan ngejelasin soal Reformada Production di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.